duszemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius yang kemarin, yang lalu kita sudah sampai Matius pasal 5 ayat yang ke-26. Kita akan melanjutkan yang berikutnya. Tapi saya ingatkan saudara, jangan lupa kalau saudara baru kali ini mengunjungi video saya ini, jangan lupa untuk subscribe, klik tanda loncengnya, dan juga share. Dan kalau saudara terbeban untuk membantu pelayanan ini, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu kepada pelayanan ini, di situ ada alamat banknya dan saudara bisa kirim ke sana. Dan juga kalau saudara ingin bergabung kepada Gereja Ortodoks dan ingin berkunjung untuk mengetahui atau untuk ikut ibadah, di situ ada alamatnya. Saudara bisa mengunjungi di mana alamat itu yang dekat dengan saudara. Kalau memang di tempat saudara sama sekali belum ada Gereja Ortodoks dan saudara ingin menjadi perintis di sana untuk supaya dibuka, kami bersedia untuk membantu mendatangi tempat itu, memulai perintisan, dan nanti langkah selanjutnya kami lakukan. Saudara bisa melihat alamat-alamat yang ada di sana. Baik, saudara. Kali ini kita akan membahas selanjutnya dari ajaran Tuhan Yesus khotbah di bukit ini, ya. Matius 5 ayatnya 27. Pelajaran yang lalu kita belajar mengenai ajaran Tuhan Yesus mengenai kemarahan yang merupakan akar dari pembunuhan. Dan diajarkan juga oleh kitab suci bagaimana penawar untuk menghilangkan kemarahan itu. Di sini kita berbicara mengenai perzinahan. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Di dalam hukum Taurat, perzinahan itu akan mendapatkan hukumnya. Sama dalam agama-agama lain maupun hukum-hukum negara yang melarang perzinahan. Orang akan dihukum hanya kalau ketahuan melakukan, ada saksinya, atau terlihat sedang melakukan. Tapi bahwa hati ini penuh hawa nafsu dengan orang lain, sebelum itu secara hukum dilakukan, ya hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-28 ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, atau perempuan yang memandang lelaki, atau kalau zaman sekarang memandang sesama jenisnya juga, ada orang begitu, dan menginginkannya, menginginkan apa? Menginginkan untuk melakukan perzinahan itu, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ketika hawa nafsu sudah mulai bergejolak dalam kita, kita begitu ingin berzina dengan orang itu, ingin melakukan hubungan suami istri dengan orang yang bukan pasangan kita resmi, apapun bentuknya, itu sudah melakukan perzinahan. Jadi dalam kitab suci ada macam-macam istilah ya ini. Perzinahan adalah perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan antara seorang yang sudah menikah dengan orang lain yang sudah menikah atau orang lain yang belum. Kalau salah satunya menikah itu namanya berzina. Percabulan dilakukan oleh dua orang yang belum menikah atas dasar suka sama suka. Itu percabulan. Perzinahan, percabulan, ya saya menggunakan bahasa kitab suci, mungkin bahasanya tidak relevan. Persundalan, hubungan suami istri yang dilakukan untuk tujuan komersil. Itulah namanya persundalan. Entah itu laki dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu sama saja hukumnya. Dan kitab suci mengatakan begini. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal, yaitu komersialisasi hubungan seks, dan pezina, yang sudah saya jelaskan tadi, akan dihakimi Allah. Itulah sebabnya suami istri
Tolong jangan pernah terpikir untuk mengkhianati pasanganmu. Tolong jangan pernah terpikir untuk serong. Tolong jangan pernah terpikir untuk menginginkan tubuh orang lain. Sebab setelah kamu menikah, tubuhmu bukan milikmu sendiri, itu milik istrimu. Kalau laki-laki, istri juga gitu. Tubuhmu bukan milikmu sendiri, itu milik suamimu. Jadi jangan terpikirkan untuk nyeleweng dengan, kalau perempuan dengan laki-laki lain atau dengan orang yang sejeniskan kamu. Kalau laki-laki dengan perempuan lain ataupun orang sejenis dengan kamu. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, maksudnya kewajiban hubungannya. Ya, kalau bahasanya sekarang itu apa? Nafkah batin gitu ya. Salah satu kewajiban. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi istri itu bukan hanya untuk pemuas laki-laki. Laki-laki juga bukan pemuas istri. Dalam iman Kristen, laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama, bahkan dalam masalah hubungan seksual. Jadi tidak bisa bahwa suaminya memaksa istrinya, kalau kamu tidak melayani nanti kamu dipukul, dihakimi, di neraka. Tidak ada dalam Kristus, tidak ada. Pemaksaan itu tidak ada. Karena semuanya harus dilakukan demi kasih. Nah, dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Setelah kamu mati, menikah, tubuhmu istri itu milik suamimu. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Suami juga gitu. Jadi engkau tidak bisa memaksa istrimu. Harus dengan sukarela, dan harus semua saling merasakan sukacita di dalam melaksanakan itu. Tidak boleh ada paksaan. Atau hubungan itu dibuat memaksa. Pak, itu tetangga baru beri kalung loh Pak. Awas ke Papa nggak aku beri nanti malam kalau nggak berikan kalung itu. Tidak boleh begitu itu. Kalau nggak pukuli kau itu juga tidak boleh. Harus dilakukan dengan sukarela. Harus dilakukan dengan sukacita. Karena tubuh suami bukan miliknya sendiri tapi milik istrinya. Tubuh istri bukan miliknya sendiri tapi milik suaminya. Berarti kalau dalam rumah tangga saja harus begitu, maka tubuh itu tidak boleh digunakan untuk menyenangkan orang yang bukan apa-apanya. Orang di luar istri. Makanya dalam iman Kristen tidak ada izin untuk melakukan hubungan di luar yang sudah ada. Terus kan ayat ke-5. Janganlah kamu saling menjauhi. Jangan. Dan digunakan untuk alat itu. Saling memperalat satu yang lain tidak boleh itu. Kecuali dengan persetujuan bersama. Ini lain. Kalau setuju boleh. Untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Makanya kalau dalam gereja Ortodoks, kalau kami puasa, bukan saja puasa dari makan. Kalau suami istri pada waktu puasa, kami juga puasa dari hubungan suami istri. Karena dikatakan menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ya jangan teruskan anda kumpul coba apa supaya iblis jangan menggoda kamu. Nah itu nanti efeknya. Terlalu lama tidak baik. Makanya kalau suami istri itu terlalu lama berjauhan itu bahaya. Iblis bisa masukkan pikiran yang tidak, ya toh? Bisa suaminya nyeleweng, bisa istrinya nyeleweng gitu loh. Maka dikatakan sudah itu hendaklah kamu kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak apa atau mencegah diri untuk tidak melakukan hubungan ini. Makanya kalau di luar sana ada mengatakan ini namanya jajan. Bosen lah di rumah makan sayur asem terus, bikin jajan itu. Saudara berpikir rendah berkata itu. Kalau kita makan sayur asem, kalau jadi masuk perut, jadinya jadi kotoran kita buang ke jamban. Tapi kalau jadi anak kita samakan dengan kotoran. Ini pikiran rendah mengatakan bahwa mempunyai hubungan luar itu hanya sebagai intermezzo. Nggak ada intermezzo sebab tubuhmu bukan milikmu, milik istrimu. Tubuhmu bukan milikmu tapi milik suamimu. Tidak bisa begitu itu. Ya, kita lanjut. Oleh karena itu dikatakan di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan atau memandang laki-laki atau memandang sesama jenisnya kalau sudah bernikah, belum bernikah pula, sama aja. Dan menginginkannya secara seksual maksudnya, sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Jadi zina itu mulainya dari pikiran, bukan tubuhnya. Tubuhnya itu hanya menjalankan apa yang diinginkan pikiran. Zina itu mulainya dari perasaan. Jadi menurut Tuhan Yesus sebelum melakukan pun kalau di pikiranmu sudah ada keinginan pada orang itu, kamu sudah berzina. Hati-hati gitu loh. Berzina dalam batin. Ayat 9. Maka
Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dia. Itu ekstrimnya. Ya seperti tadi lah, kalau kamu marah, kamu diseret ke pengadilan, kan enggak gitu. Tapi ekstrimnya gitu seharusnya. Kalau matamu itu akhirnya membuat kamu berdosa karena melihat orang lalu kamu ingin, seharusnya dihukum dengan dicungkil gitu loh. Untuk ekstrimnya saja, gambaran secara ekstrim. Karena lebih baik lagi lebih baik bagi kamu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kalau penyebabnya tadi mata yang melihat dan itu akhirnya membuat kita masuk neraka, ya supaya dibuang, maksudnya ya lebih baik nggak lihatlah, nggak memikirkan apa-apalah. Ternyata ini membawa ke neraka gitu loh. Neraka itu ada loh saudara, jangan dipikir neraka itu tidak ada. Sebagaimana surga itu ada, neraka itu ada. Banyak orang Kristen dinina bobokkan, oh, saya sudah selamat, jangan sampai tidak memikirkan ada neraka. Hati-hati. Kalau kita mengatakan saya sudah selamat dan itu, tapi hidupmu masih seperti itu, ya mulut neraka masih menganga. Hati-hati. Karena keselamatan itu harus disertai dengan kehidupan yang benar. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, apa saja sumber penyesatan itu dipenggal. Maksudnya sebelum itu muncul, penggal dari akarnya gitu loh maksudnya. Ya. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kitab suci mengajarkan kita masuk neraka itu dengan tubuh, kita masuk surga dengan tubuh. Makanya ada hari kebangkitan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pada hari itu semua yang mati itu dibangkitkan dari kuburan, baru rohnya yang keluar itu akan dimasukkan lagi, disatukan lagi. Lalu di situ diadili, baru dia akan masuk neraka dengan tubuhnya ataupun masuk surga dengan tubuhnya sesudah hari pengadilan. Makanya kita percaya ada hari kebangkitan. Karena apa? Kristus itu bangkit untuk kita. Dengan menyatu dengan Kristus, kita juga akan bangkit berseperti Kristus, gitu ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur, suara Kristus waktu datang kedua, dan mereka yang telah berbuat baik karena iman kepada Kristus, dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat karena tidak beriman dan hidup di dalam hawa nafsu akan bangkit untuk dihukum. Jadi hidup kekal pun sesudah bangkit, dihukum pun sesudah bangkit. Jadi mati, surga atau neraka itu dengan tubuh yang nanti dimuliakan bagi mereka yang akan diselamat. Itulah sebabnya hati-hati dengan tubuhmu. Tubuh bukan untuk perzinahan, kata Alkitab. Coba kita baca dari 1 Korintus 6 ayatnya yang tidak tahukah kamu, ayat 15, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus itu untuk menyerahkan kepada percabulan? Tubuh ini tubuh Kristus. Dengan baptisan kamu disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus dengan tubuhnya. Maka tubuhmu termasuk dalam anggota Kristus. Kalau tubuhmu itu anggotanya Kristus, masa kamu gunakan untuk percabulan? Itu kan argumentasinya di sini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan sundal menjadi satu tubuh dengan dia? Karena dia menyatu dengan perempuan sundal kan melakukan hubungan. Tubuhnya dia satu dengan tubuhnya orang itu. Maka dikatakan, sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ini berbicara tentang suami istri. Dalam hubungan suami istri ini keduanya jadi satu daging. Jadi bukan yang fisik, akhirnya itu menyatu dengan batin juga. Makanya kalau udah orang bercerai, sakitnya kayak apa di dalam hati? Karena sudah jadi satu tubuh. Ditinggal mati itu kayak dipotong itu bagian dari tubuhnya, sakitnya. Kenapa? Karena setelah kita hubungan suami istri, kita menjadi satu tubuh. Demikian pula
kalau kita hubungan dengan perempuan sundal, dengan pelacur. Kita menjadi satu daging dengan pelacur. Tidak beda dengan pelacur itu. Kita juga jadi pelacur juga gitu loh. Hukumannya sama nanti. Makanya dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah ini. Makanya kalau kita gereja ortodoks, selalu kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan. Supaya menyatu dengan Tuhan. Bukan untuk digunakan tubuh itu untuk melakukan percabulan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Ya kan, kalau kita mencuri itu kan tangannya aja. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri sebab tubuhnya itu sendiri yang melakukan. Seluruhnya. Emosinya gitu kan kalau melakukan itu. Jadi ketika kita melakukan perzinahan, seluruh tubuh kita berdosa. Maka dikatakan di sini, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya jauhilah percabulan seperti kita takut dibakar oleh api. Jauhilah percabulan seperti saudara-saudara muslim takut mendekati babi. Karena itu akan mengotori jiwa kita. Karena itu nanti kalau itu tidak ditobati, energi zina itu akan menyiksa kita, akan nempel dalam hati nurani, ngikut roh kita, dan itu masih menggelegak ingin dituruti keinginannya, tapi sudah tidak punya alat untuk memenuhinya, itu jadi siksa nanti kita di neraka. Nafsu apapun. Itulah sebabnya mengapa kita bertobat. Bertobat itu bukan sekedar mengatakan, oh saya menyesal, enggak. Betul-betul membenci dosa itu, dan kita mengubah cara hidup kita. Jadi bukan hanya karena takut hukum, takut ini, enggak. Ini nanti yang nyiksa kita sendiri. Kalau kita tidak tobati dan kita tidak bersihkan dari nurani kita melalui pertobatan itu. Makanya dikatakan nanti masuk neraka dengan tubuhnya, gitu kan? Kita baca lagi di dalam Matius 5 itu. Matius 5 dikatakan ayat yang ke-30 tadi. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh. Tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya kan? Jadi maksudnya sumber menyebabkan kamu jatuh dosa itu potong dulu sebelum itu keluar. Kalau sumbernya matamu, ya potong itu matamu, bahasanya gitu. Sumbernya kakimu, potong kakimu. Sumbernya tanganmu, potong tanganmu. Kalau sumbernya batinmu dan hawa nafsu, potong itu dari dalam. Sebelum itu berbuah menjadi perbuatan dosa. Saudara, inilah yang dapat saya sampaikan dari pelajaran kita dari Matius 5 ayat 27 sampai ayat 30. Nanti akan kita lanjutkan. Tuhan berkati saudara. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.